Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ali Darmawan, NIM 1821311101. Saya dari HPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis online ayam geprek Garjita. Yang pertama, about the business, latar belakang terbentuknya bisnis. Latar belakang terbentuknya bisnis ini diawali dari kegemaran saya mengonsumsi makanan yang pedas. Salah satunya adalah ayam geprek. Nah, di situ muncullah ide, kenapa penyajiannya gini-gini saja? Hanya ada nasi, ayam, serta sambal. Bukankah itu sebuah hal yang monoton? Kenapa tidak mencobanya untuk memvariasikan dengan hal-hal baru dan menjadikannya sebagai peluang bisnis? Selanjutnya, alasan memilih nama ayam geprek Garjita. Alasan memilih nama ayam geprek Garjita karena ayam geprek Garjita adalah produk makanan yang berbahan dasar ayam. Lalu ada kata geprek yang berarti metodenya dengan cara digeprek, dan nama Garjita sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti yang dibanggakan. Selanjutnya, ini adalah logo dari ayam geprek Garjita. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas pada ayam geprek Garjita. Yang pertama, customer segment. Customer segment adalah target customer. Sebenarnya target customer kita itu siapa saja? Jadi, target customer kita adalah mahasiswa atau pelajar yang menyukai makanan berupa ayam geprek. Lalu ada juga target customer kita adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusia sekitar 25 hingga 35 tahun. Yang kedua adalah customer relationship. Customer relationship yaitu gimana caranya untuk mendapatkan customer. Untuk mendapatkan customer bisa dengan aktif promosi di sosial media berupa postingan atau dengan cara interaksi dengan follower di media sosial. Lalu diadakannya diskon, misalnya memberikan diskon kepada follower baru di media sosial dan dipromosikan sama follower tersebut. Yang ketiga adalah channel. Channel itu bagaimana caranya agar produk tersebut bisa sampai ke customer. Maka kita menggunakan media sosial. Jadi di media sosial kita dapat mengupload video, foto melalui postingan yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang keempat adalah value proposition. Value proposition adalah produknya itu apa aja sih? Produknya berupa makanan yang berbahan dasar ayam dengan metode digeprek. Selain itu, ayam geprek ini juga memiliki berbagai varian rasa, tentunya dengan masakan yang enak dan harga yang terjangkau karena bahan dasarnya ayam yang bahannya itu mudah untuk didapatkan. Yang kelima adalah key activity. Key activity merupakan kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnisnya itu kita ngapain aja? Kegiatan bisnisnya itu ada stok bahan, lalu kita produksi, lalu ada mengenai promo marketing, pemasaran, serta distribusinya. Lalu yang selanjutnya adalah key resource. Key resource merupakan sumber dayanya apa aja. Jadi sumber dayanya itu berupa aset produksi, karyawan, modal usaha, alat transportasi, pengelola konten. Pengelola konten ini merupakan bagian penting yang digunakan untuk promosi di media sosial. Jadi dia masuknya di key resource. Lalu yang ketujuh adalah key partner. Key partner itu mitra kerjanya dengan siapa saja. Jadi mitra kerjanya itu dengan supplier, kemitraan, atau distributor. Kenapa dibutuhkannya distributor? Karena kita juga menjualnya ada frozen foodnya. Lalu mungkin ketika kita menggunakan frozen food tersebut, ada yang tertarik untuk menjadi reseller dan dropshipper. Kemungkinan akan menjadi bagian dari kemitraan kami. Yang selanjutnya adalah cost structure. Cost structure adalah rincian biaya apa saja yang dikeluarkan dalam bisnis itu. Jadi ada biaya produksi, biaya marketing, dan upah karyawan atau tenaga kerja. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah revenue stream. Pendapatannya itu dari mana?
apakah sudah sesuai pendapatan yang kita dapatkan atau keuntungan itu dari penjualan produk dari distributor dan dari konsumen atau end user itu sendiri. Yang berikutnya adalah strategi. Dalam strategi ini, strategi mendapatkan customer ya, yaitu bisa dengan cara yang pertama membuat akun sosial media, lalu yang kedua memasang iklan, yang ketiga membuat website bertraffic tinggi. Contohnya ojek online. Membuat akun sosial media, tentunya kita menggunakan membuat akun sosial media dari bisnis itu sendiri, tidak menggunakan media sosial pribadi. Lalu tentang memasang iklan. Untuk memasang iklan itu sendiri, kita menggunakan akun sosial media dari produk tersebut. Jadi kita bisa minta tolong kepada teman kita, saudara kita, atau keluarga kita untuk mempromosikan dan menyebarluaskan tentang produk kita. Yang selanjutnya adalah membuat website bertraffic tinggi. Contohnya kita mendaftarkan produk makanan kita yang akan kita jual itu ke ojek online, karena di ojek online tersebut ada fitur atau fasilitas yang customernya bisa memilih untuk memesan makanan. Nah, kita daftarkan produk makanan kita ke ojek online tersebut. Lalu strategi berikutnya adalah strategi cara memaintain customer. Bagaimana sih cara memaintain customer agar customer itu tetap balik lagi ke kita? Mungkin yang pertama, aktif dalam bersosial media. Kenapa aktif dalam bersosial media? Mungkin karena kita aktif dalam bersosial media itu membuat orang-orang atau customer itu memiliki daya tarik tersendiri. Oh, berarti produk ini masih dijual dan sebagainya. Lalu yang kedua, berinteraksi dengan follower atau customer. Berinteraksi dengan follower bisa dilakukan ketika mungkin sosial media Instagram contohnya. Di situ nanti bisa membuat Q&A atau sedikit saran yang kita butuhkan ke customer, atau bagaimana caranya kita memberikan daya tarik tersendiri dari produk kita yang membuat customer itu merasa ini tuh beda sama yang lain, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pelayanan terbaik. Tentunya tentang pelayanan terbaik, semua pelaku bisnis usaha memperlakukan pelanggan dengan pelayanan yang terbaik. Agar apa? Agar pelanggan tersebut memiliki rasa aman, nyaman, dan tertarik untuk kembali lagi. Lalu yang terakhir adalah mempertahankan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang ditentukan. Jadi untuk antara kualitas dan kuantitas, seharusnya pelaku bisnis tersebut mengandalkan atau mengutamakan kualitas terlebih dahulu. Ketika bisa mempertahankan kualitas dan yakin akan produk yang diperjualkan itu dengan harga yang terjangkau, lalu masakan atau produk yang kita jual itu enak, maka dengan sendirinya ketika kita bisa menjaga kualitas, customer akan semakin bertambah. Jadi kalau kita memiliki konsep mengutamakan kualitas, maka kuantitas tersebut akan mengikuti dengan sendirinya. Baik, mungkin itu presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas ayam geprek Garjita. Terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.